semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Perkenalkan, nama saya Sepriyanti dengan NIM 2651074. Saya dari kelas 7D Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang topik 2, yaitu konsep informasi akuntansi penuh. Mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Varianti. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian akuntansi penuh, yaitu unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh adalah total aktiva, total pendapatan, dan total biaya. Informasi akuntansi penuh selalu bersangkutan dengan objek informasi. Dalam hubungannya yang ada dengan objek informasi, informasi akuntansi penuh merupakan informasi akuntansi langsung yang terjadi dalam objek informasi tertentu, ditambah dengan bagian yang adil, informasi akuntansi tidak langsung yang dibebankan kepada objek informasi. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan full cost, full costing, dan variable costing. Full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan objek informasi. Jika objek informasi berupa produk, full cost merupakan total biaya yang bersangkutan dengan produk tersebut. Perhitungan full cost suatu project atau produk dipengaruhi oleh metode penentuan cost produk yang digunakan atau variable costing, activity based costing. Full costing merupakan suatu metode penentuan cost produk yang membebankan seluruh biaya produksi sebagai cost produk biaya produksi yang berperilaku variabel maupun tetap. Jika perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan cost produksinya, full cost merupakan biaya produksi biaya bahan baku yang ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel, dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Selanjutnya ada variable costing. Variable costing adalah pengelompokan biaya yang dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Variable costing hanya memperhitungkan biaya penuh produk terbatas pada biaya produksi variabel saja. Nah, di sini biaya produksi tetap diperlakukan sebagai biaya produksi. Selain itu juga, variabilitasnya juga menurut variable costing hanya dihubungkan dengan aktivitas yang bersangkutan dengan jumlah yang diproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat informasi akuntansi penuh. Yang pertama, pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan di sini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pelaporan keuangan kepada pihak luar dan pelaporan keuangan kepada manajemen puncak. Pelaporan keuangan yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan terikat kepada prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, ada analisis kemampuan dalam menghasilkan laba. Nah, analisis kemampuan ini menghasilkan laba dapat diterapkan dalam berbagai objek informasi, seperti produk keluarga, atau disebut dengan produk line, atau activities, atau unit organisasi lainnya. Dalam analisis kemampuan menghasilkan laba, ini ditunjukkan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu. Nah, yang ketiga, mengetahui berapa sih biaya yang telah dikeluarkan. Nah, manajemen sendiri secara rutin memerlukan informasi biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk suatu objek biaya seperti produk, keluarga produk, jasa, aktivitas, pusat biaya, atau perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ada penentuan harga jual dalam cost type, kontrak cost type. Kontrak cost type di sini adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang dimana pihak pembelinya telah setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang telah didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen dan ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Nah, dalam
cost type kontrak ini, produsen dijamin akan memperoleh laba sebesar persentase tertentu dari biaya sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk penyelesaian proyek. Yang kelima, ada penyusunan program. Penyusunan program di sini adalah proses pengambilan keputusan mengenai program-program mana nih yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Nah, untuk keputusan pemilihannya dalam berbagai program ini akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang keenam ada penentuan harga jual normal. Pada umumnya, biaya tidak menentukan harga jual produk atau jasa. Harga jual suatu produk terbesar di pasar sebagai interaksi antar jumlah permintaan dan penawaran di pasar. Namun, manajemen puncak memerlukan informasi tersebut untuk memperhitungkan konsekuensi laba dari setiap alternatif harga jual yang terbentuk di pasar. Pada prinsipnya, harga jual harus dapat menutupi biaya penuh yang ditambah dengan laba yang wajar. Jika pendekatan full costing digunakan dalam penentuan cost produk, harga jual produk juga harus dapat menutupi biaya penuh, yang merupakan jumlah biaya produksi dan biaya non-produksi ditambah dengan laba wajar. Yang ketujuh, ada penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dari harga jual produk dan jasa tersebut ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Nah, informasi akuntansi penuh yang bermanfaat untuk menetapkan harga jual produk atau jasa yang diatur dengan peraturan pemerintah terdiri dari biaya penuh masa yang akan datang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa dan aktivata penuh yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Informasi akuntansi biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu berperan bagi manajemen sebagai yang pertama, evaluasi konsumsi sumber daya. Nah, jika manajemen telah merencanakan sesuatu, misalnya dalam pembuatan produk, penyerahan jasa, atau pelaksanaan sesuatu aktivitas, maka setelah pekerjaan pembuatan produk, penyerahan jasa, dan pelaksanaan aktivitas tersebut terlaksana, ia memerlukan informasi berapa sumber daya yang telah dikorbankan untuk pelaksanaan produksi seperti produk, jasa, atau aktivitas tersebut. Yang kedua, ada struktur biaya perusahaan pesaing, yang dimana informasi dari biaya penuh yang telah dikeluarkan untuk sesuatu diperlukan oleh manajemen untuk membandingkan efisiensi produksi sesuatu tersebut dengan efisiensi produksi yang dilaksanakan oleh produsen lain. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan membeli atau membuat sendiri. Nah, dalam keputusan membeli atau membuat sendiri yang dilakukan oleh manajemen dipicu oleh penghematan biaya dengan membuat sendiri. Atau jika sebelumnya perusahaan telah membeli dari pemasok atau supplier luar. Nah, penghematan biaya dengan membeli dari pemasok luar atau jika semula perusahaan membuat sendiri. Nah, yang keempat ada penentuan harga jual produk atau jasa. Dalam era kompetensi yang semakin tajam, perusahaan-perusahaan mengubah strategi pemasaran mereka dengan meletakkan kepuasan customer sebagai prioritas pertama dalam mengerahkan kegiatan bisnis mereka, di mana perusahaan-perusahaan ini harus mampu dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu dengan harga yang rendah untuk dapat tetap bertahan di pasar. Nah, perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermutu dengan harga yang rendah dan dengan berpedoman bahwa customer-nya hanya dibebani dengan biaya-biaya untuk aktivitas penambah nilai. Nah, yang kelima ada biaya daur hidup produk atau jasa. Untuk memproduksi produk diperlukan biaya riset dan pengembangan, biaya tes produksi dan pemasaran, biaya perancangan kembali, di mana bila mana pasar menghendaki perubahan desain, dan biaya-biaya lain untuk mempertahankan suatu produk agar tetap diperlukan oleh customer-nya. Nah, biaya-biaya tersebut digolongkan ke dalam kelompok produk sustaining cost yang tidak bersangkutan
dengan aktivitas produk dalam periode akuntansi tertentu. Nah, biaya-biaya tersebut dipengaruhi oleh taksiran jumlah produk yang akan dihasilkan selama daur hidup produk atau product life cycle. Yang keenam, ada biaya mutu dalam lingkungan persaingan tingkat dunia, produk bermutu atau quality cost. Nah, di mana merupakan salah satu keunggulan yang diusahakan agar perusahaan dapat menempati posisi tertentu dalam persaingan tersebut. Nah, dengan demikian, manajemen memerlukan informasi biaya penuh yang dikaitkan dengan berbagai aktivitas untuk mempertahankan dan memperbaiki mutu produk atau jasa agar sesuai dengan mutu yang diharapkan oleh customer. Untuk memungkinkan manajemen melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan tentang mutu produk. Yang ketujuh, ada cost reimbursement, di mana informasi jumlah biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan produksi tertentu, penyerahan jasa, atau pelaksanaan suatu aktivitas diperlukan oleh manajemen untuk dasar permintaan penggantian atas dasar biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dalam cost type kontrak, misalnya, manajemen memerlukan informasi biaya penuh yang telah dikeluarkan di masa lalu untuk produk, jasa, ataupun aktivitas tertentu untuk meminta penggantian biaya dari pemilik proyek tersebut. Yang kedelapan, ada inventory costing untuk mempertanggungjawabkan keuangan kepada investor dan pihak luar perusahaan yang lain. Manajemen secara periodik memerlukan informasi biaya untuk menghitung kos kesediaan produk yang masih ada dalam proses dan sediaan produk jadi yang ada di dalam gudang pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya kita masuk dalam rekayasa informasi akuntansi penuh, di mana aktiva dan pendapatan umumnya mudah diidentifikasikan kepada objek tertentu dan sehingga hanya sedikit aktiva dan pendapatan tidak langsung yang harus dibebankan secara adil suatu objek informasi. Tidak demikian dengan biaya. Banyak biaya yang merupakan biaya bergabung atau common cost yang ada dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh yang harus dibagikan secara adil kepada berbagai objek informasi melalui metode pembebanan tertentu. Adapun metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh yang dapat dibagi menurut tujuan manfaat informasi akuntansi penuh sebagai berikut. Yang pertama, ada pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen, di mana manajemen dalam perekayasaan informasi akuntansi penuh, biaya tidak langsung dibebankan kepada objek informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam menganalisis kemampuan produk atau jasa dalam menghasilkan laba dan penentuan harga jual, serta pengukuran kinerja manajer. Yang kedua, ada pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan, di mana pembebanan biaya tidak langsung untuk pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan umumnya dilakukan dengan dasar alokasi yang bersifat sembarangan saja. Oleh karena itu, istilah alokasi biaya lebih cepat digunakan untuk menggambarkan pembagian biaya tidak langsung kepada berbagai produk untuk tujuan pelaporan keuangan kepada pihak luar. Yang ketiga, ada pembebanan biaya tidak langsung untuk pengukuran kinerja manajer. Wewenang yang dimiliki manajer tertentu menjadikan dirinya dalam posisi dapat mengendalikan biaya tersebut. Dengan demikian, biaya yang mempunyai hubungan neraca dengan wewenang manajer tertentu merupakan biaya terkendalikan bagi manajer tersebut. Karena dengan wewenangnya, manajer tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan besarnya biaya tersebut. Biaya tidak langsung dengan hubungannya dengan wewenang manajer merupakan biaya yang ada di bawah wewenang pengendalian lebih dari seorang manajer. Nah, bisa kita lihat dalam gambar ini, terdapat perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan kos produksinya, di mana full cost merupakan total biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel tetap, ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel tetap, dan ditambah dengan total biaya non-produksi atau biaya administrasi dan umum ditambah dengan biaya pemasaran.
Dan dari uraian mengenai unsur yang membentuk biaya produk dengan pendekatan full costing, variable costing, dan activity based costing, sehingga dapat ditampilkan ringkasan perkembangan metode dengan penentuan cost produk seperti yang terdapat pada gambar ini. Sekian video presentasi saya hari ini. Terima kasih karena telah mengklik video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.